Mari kita membaca Heidelberg Katekismus di dalam terjemahan bahasa Indonesia minggu ke-23 atau pertanyaan ke-59 ini ya. Tetapi apa manfaatnya bagi saudara jika saudara percaya kepada semua hal ini? Ya, sekali lagi saudara membaca di sini ya, manfaatnya. Jadi ini konsep yang terus-menerus diulang. Nah, di dalam bahasa Inggrisnya memang kali ini nggak pakai benefit ya, tapi basically artinya the same sih. What good does it do you, however, to believe all this? Iman itu ada aspek manfaatnya, ada aspek kegunaannya. Seperti kita sudah pernah bahas ya, ini Calvin itu sangat menekankan ini ya, konsep doktrina, terus kemudian aplikasio, itu penting sekali gitu. Dan ini juga terus diresepsi oleh penulis-penulis Heidelberg Katekismus. Kalau sudah membaca dalam tulisan orang-orang Puritan, orang-orang Reform di Inggris, mereka juga sangat kuat ya dalam hal ini membicarakan doktrin, lalu terus kemudian aplikasinya apa, doktrin, kegunaannya apa, doktrin, manfaatnya apa. Ini satu hal yang kita terus-menerus menekankan di dalam hal ini ya. Hopefully saudara nggak ketinggalan tentang pentingnya poin ini gitu. What good does it do you ya? Apa sih manfaatnya itu? Apa baiknya? Apa gunanya di dalam hal ini ya? Untuk mempercayai semuanya ini ya. Semuanya ini apa gitu? Ya, pengakuan iman rasuli ya. Paling nggak sampai kepada the resurrection of the body gitu. Kebangkitan tubuh ya. Ini sudah kalimat-kalimat terakhir kan nih, bicara tentang life everlasting sudah setelah itu ya selesai gitu. Setelah pembahasan ini, lalu kemudian ada pembahasan tentang good works, perbuatan baik, dan setelah itu masuk kepada ini ya, pembahasan tentang sakramen. Sekali lagi ya, jadi pertanyaan ini waktu bicara all this ya, belief semuanya ini itu apa gitu, yaitu pengakuan iman rasuli, mempercayai, beriman ya, mengimani pengakuan atau mengaku ya ini iman rasuli ini ada manfaatnya, ada kegunaannya, do good ya, to us. Apa jawabannya? Bahwa di dalam Kristus aku benar di hadapan Allah dan dijadikan ahli waris hidup yang kekal. Benar di hadapan Allah, righteous before God, dan menjadi ahli waris kehidupan yang kekal. Kita membaca Roma 5 ya, Roma 5 1 dan 2. Roma pasal yang ke-5, mari kita membaca bagian ini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah. Kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Jadi seperti dikatakan di dalam Roma 5 ya, ayat yang pertama di situ, karena iman, melalui iman ya, kita dibenarkan. Kita righteous before God, kita justified. Lalu terus kemudian waktu kita membaca di sini memang nggak ada istilah life everlasting ya, nggak ada perkataan hidup kekal di sini, tapi ya seperti saudara baca dalam bagian-bagian yang lain, banyak sekali dalam ayat Alkitab bicara tentang hidup kekal, tapi di sini hidup kekal itu dipakai di dalam vocabulary Roma 5 ayat 1 dan 2 di sini, yaitu pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Pengharapan menerima kemuliaan Allah, ya ini tidak lain tidak bukan ya pasti adalah hidup kekal gitu ya, menerima kemuliaan Allah. Nah, seperti kita sudah pernah bahas di dalam perspektif Johannine writings, di dalam perspektif tulisan-tulisan Yohanes ya, baik itu ada Johannine School, baik di dalam Injil ya maupun juga di dalam ini surat-surat Yohanes. Kita membaca konsep ini ya, konsep hidup kekal itu sudah bisa dicicipi di sini dan sekarang gitu. Bukan cuma yang akan datang tapi di sini dan sekarang ya. Demikian juga waktu kita menerapkan ini dalam kaitan dengan Roma pasal yang ke-5 ya, pengharapan memang bicara yang akan datang, jelas ya, ada aspek itu. Tapi menerima kemuliaan Allah termasuk juga di sini dan sekarang, meskipun belum sempurna di dalam hal ini ya. Tapi kita sudah bisa mencicipi kehidupan yang
menerima kemuliaan Allah. Yaitu kapan? Ya ini ketika kita sudah dibenarkan ya di sini dan sekarang, dan bukan cuma nanti gitu ya. Bukan hanya nanti dan tergantung bagaimana akhir kehidupan kita. Itu kan bukan ini ya pandangan daripada teologi reform. Tapi dalam hal ini kita mengatakan di sini dan sekarang pun kita sudah menerima ya ini kemuliaan Allah sebagai satu jaminan, sebagai satu cicipan ya, sebagai satu guarantee gitu di dalam kehidupan yang di sini dan sekarang untuk kehidupan yang akan datang ya. Menerima kemuliaan Allah ya, karena waktu kita dibenarkan ya itu berarti kemuliaan Allah itu diberikan kepada kita ya. Maksudnya kita nggak harus lagi hidup di dalam kehinaan orang-orang yang berdosa, yang so shameful and miserable itu ya. Tapi sebagai orang yang dibenarkan, kita itu juga di dalam hal ini sudah menerima kemuliaan Allah sebagai cicipan ya. Nanti kelak akan disempurnakan sepenuhnya. Righteous before God. Kalau kita melanjutkan di dalam pertanyaan ke-60 ya, ini lebih panjang. Pertanyaannya, how are you righteous before God? Bagaimana kamu atau saudara itu benar di hadapan Allah? Jawabannya kita membaca, saya baca bahasa Indonesia saja ya. Hanya oleh iman yang sejati atau melalui iman yang sejati kepada Yesus Kristus, hati nuraniku memang mempersalahkan aku karena aku berbuat dosa berat terhadap segala hukum Allah dan tidak ada yang kutaati, dan karena aku masih tetap cenderung pada segala macam kejahatan. Namun Allah tanpa jasa apapun dari pihakku, semata-mata berdasarkan rahmat atau anugerah, memberikan kepadaku anugerah ini, pelaksanaan pelunasan oleh Kristus, kebenarannya, kesuciannya yang sempurna. Dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku, asal saja anugerah itu kuterima dengan hati yang percaya. Saudara melihat di sini dalam bagian ini ya, jawabannya itu dimulai dengan iman atau percaya dan diakhiri juga dengan iman atau percaya. Jadi ya, iman atau percaya itu penting sekali dalam hal ini. Bagaimana kita benar di hadapan Allah? Kita benar di hadapan Allah bukan dengan kesalahan kita sendiri ya, kalau kita jawab secara negatif itu. Bukan karena kesempurnaan ketaatan kita gitu ya, bukan karena jasa-jasa kita sendiri ya, karena itu sesuatu yang nggak bisa digantungi, sesuatu yang kita nggak bisa depend on gitu, nggak mungkin gitu. Karena apa ya? Karena sederhana, karena itu nggak pernah bisa menjadi sempurna gitu. Jadi kalau kita mendasarkan keselamatan kita ya pada pada kesempurnaan kesalehan kita sendiri ya, keagamaan kita, itu ya siapa sih yang bisa punya keyakinan iman di dalam hal ini ya? Nggak mungkin gitu. Tapi kalau kita beriman kepada kesempurnaan korban Kristus, nah maka kita betul-betul ada penghiburan di dalam hal ini. Seperti saudara membaca di sini ya, pertama itu ditekankan sekali lagi ya, by true faith in Jesus Christ ya, iman kepada Yesus Kristus. Nah, kita membaca ayatnya Galatia 2 ayat 16. Mari kita baca Galatia 2 ayat 16. Iman kepada Yesus Kristus, Galatia 2 ayat yang ke-16. Saya membaca, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, ya, works of the law, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Di sini works of the law ya, atau dalam terjemahan bahasa Indonesia melakukan hukum Taurat ya, atau lebih tepat sebetulnya adalah pekerjaan atau perbuatan ya hukum Taurat. Itu dikontraskan dengan iman di dalam Yesus Kristus, di dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena perbuatan hukum Taurat, works of the law, ergonomu. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ya, ini Galatia 2 ayat 16. Seperti kita sudah pernah bahas ya, sedikit pengulangan mungkin. Ini termasuk salah satu ayat yang jadi bahan diskusi ya, khususnya di dalam konteks dengan New Perspective on Paul dan sebagainya. Saya sudah mengatakan kepada saudara ya, kita perlu differentiate hati-hati bagian mana yang kita nggak bisa setuju, bagian mana yang insightful gitu ya. Jangan borongan, setuju semua gitu ya, nggak ada yang salah gitu. Atau semuanya salah, ini semuanya rabis dan sebagainya. Itu dua-duanya adalah ini ya,
pandangan yang keliru gitu, nggak bisa diferensiasi gitu. Apa yang kita bisa terima, apa yang insightful, tapi apa yang juga nggak bisa kita terima gitu. Yang kita nggak bisa terima kalau ini menyerang ini ya, attacking forensic doctrine of justification, doctrine of forensic justification maksud saya, menyerang konsep penal substitution, ya dianggap seperti kayak nggak ada nggak ada aspek soteriologi sama sekali kok ini ya. Ini bukan bicara tentang individual soteriologi sama sekali. Ini purely urusan eklesiologi gitu misalnya ya. Cuma bicara tentang komunitas gitu ya, nggak membicarakan individu sama sekali. Kita nggak bisa terima soal konsep seperti itu gitu. Salah satu argumentasinya ya itu di dalam Galatia kalau sudah membaca mengapa Paulus pakai contoh imannya Abraham ya. Itu kalau cuma urusan eklesiologi komunitas tuh, terus pakai contohnya Abraham nggak nyambung dong sudah berarti. Kalau cuma urusan Paulus itu mau securing ini ya jemaatnya sendiri yang ada akses melalui iman, jangan didikte oleh jemaat di Yerusalem gitu misalnya. Urusannya dibaca secara urusan purely eklesiological di dalam hal ini, kita akan kesulitan menerima konsep seperti itu saya. Kenapa Paulus pakai contohnya Abraham di sini waktu bicara tentang iman yang dikontraskan dengan works of the law. Nah itu bicara tentang pribadi juga, meskipun betul juga Abraham kan juga adalah cikal bakal daripada bangsa komunitas Israel itu ya. Jadi mereka yang mengatakan, maksudnya dari perspektif NPP bahwa ini nggak ada urusannya sama individual soteriologi, purely urusan eklesiologi, jelas kita nggak bisa terima. So ini pandangan yang nggak convincing at all ya, kita nggak bisa terima. Tapi waktu dikatakan penjelasan misalnya again oleh James Dunn ya, works of the law, erga nomo itu sebagai ini ya orang-orang Yahudi yang merasa bangga, sombong dengan keunikan mereka, identity marker ya mereka punya Torah gitu misalnya ya, bangsa lain nggak punya Torah gitu, kita lebih daripada mereka, kita lebih di atasnya mereka gitu ya, kita adalah bangsa pilihan ya, memang betul sih bangsa pilihan, tapi terus kemudian mereka menghayati secara sombong, mereka menghayati dengan look down bangsa-bangsa lain yang nggak ada Taurat dan juga yang nggak disunat gitu ya, terus kemudian menghina dan sebagainya. Nah ini works of the law seperti itu ya yang dibahas. Menurut saya itu satu bagian yang meaningful dan indeed itu memang membuat orang-orang Yahudi akhirnya sulit beriman gitu karena mereka sudah terlanjur sangat bangga dengan Taurat, dengan Musa, Abraham ya, Yakub ya, bukan cuma sunat ya, tapi juga bukan cuma Taurat, tapi juga bapak-bapak leluhur itu bisa menjadi identity marker ya, semacam tembok yang memisahkan mereka daripada komunitas yang lain gitu. Lalu mereka merasa diri lebih superior daripada bangsa-bangsa lain ya. Again, ini memang perspektif eklesiologis betul gitu. Tapi ini perspektif yang menurut saya perspektif yang kita bisa terima gitu. Ini sesuatu yang indah ya tafsiran seperti ini. Tapi but again kita nggak bisa terima kalau ini purely urusannya ini, nggak ada urusannya sama sekali sama soteriologi. Dan kalau nggak ada urusan sama soteriologi, kenapa pakai istilah justification gitu? Apakah itu bukan pembicaraan soteriologi? Soalnya kalau kita bicara tentang pembenaran, kita kalau di dalam sistematik teologi kita bicara justification ya terutama urusannya soteriologi kan ya daripada eklesiologi, betul kan? Soalnya kalau kita bicara pembenaran, justification, true faith ya ini kan ranahnya soteriologi, meskipun tentu saja soteriologi nggak pernah bisa dipisahkan dengan eklesiologi, pastilah gitu ya, karena dua-duanya berkait gitu. Tapi penekanannya memang kepada soteriologi. Jadi sekali lagi saya, waktu kita membaca ayat ini ya, Galatia 2 ayat yang ke-16 di situ ya. Memang di dalam bahasa Indonesia itu ada tendensi ya di dalam penerjemahan bahasa aslinya kan erga nomo itu kan kalau diterjemahkan itu perbuatan Torah gitu ya, atau karya-karya Torah gitu ya, itu istilah lebih dekat gitu. Cuma di sini Galatia 2 itu langsung menerjemahkan dengan melakukan gitu, langsung ditafsir dengan ke arah work righteousness gitu. Ditafsir ke arah iman dikontraskan dengan perbuatan gitu. Itu bisa menimbulkan certain masalah. Maksudnya gini saya, kalau kita kurang jeli di dalam mengerti, akhirnya teologi Paulus bisa lebih intention dengan Yakobus di dalam hal ini ya, karena Yakobus pakai istilah itu kan ya, pakai istilah perbuatan gitu. Padahal di sini kalau sudah membaca dalam bahasa aslinya itu istilah yang dipakai itu erga ya, erga itu ya perbuatan boleh juga sih seperti itu, atau karya-karya ya. Bahasa Inggrisnya itu works ya. Works itu
nggak harus di dalam pengertian apa itu ya, perbuatan-perbuatan, tapi juga bisa diterjemahkan dalam pengertian karya yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri gitu ya, di dalam kaitan tadi ya pembahasannya James dan identity marker dan sebagainya. Tapi sekali lagi saya, kita mau balik kepada ini ya, karena Galatia 2 ayat 16 ini kan dikutip gitu ya, dikutip oleh penulis-penulis Katekismus Heidelberg. Only by true faith ya, only by true faith. Berarti ini sola fide. Sola fide-nya di sini saudara masih mengerti ya konsep itu ya, konsep apa? Sola fide di dalam teologi reform itu maksudnya apa gitu. Sola fide di sini karena kutipnya itu adalah Galatia 2:16 ya, itu berarti against, versusnya itu adalah versus erganomu ya, versus works of the law itu tadi gitu ya. Sola fide itu bukan di dalam pengertian sola fide terus kemudian fide soli apa ini faith terus kemudian yang nggak ada kasih gitu ya, terus kemudian nggak ada good works. Sola fide di dalam pengertian nggak akan diikuti oleh good works juga gitu, pokoknya sola fide kan maksudnya. Sama seperti pembahasan sola scriptura juga bisa dimengerti secara salah, dianggap seperti kayak orang reform itu atau orang-orang Protestan tradisi, nggak belajar tradisi sama sekali gitu ya, membuang ecumenical creeds, nggak mungkin saya tafsiran highly karikatural, kita tahu itu highly karikatural. Sama ya, ada tafsiran yang highly karikatural juga sola fide gitu. By the way saya ada komentator Katolik ya, saya kalau nggak salah namanya Fitzmyer ya kalau saya nggak salah. Ini dia di dalam tafsiran itu dia list ya, ada beberapa ini sebenarnya pakai istilah sola fide itu bukan cuma orang Protestan ya, itu muncul di dalam tulisan daripada orang-orang seperti Thomas Aquinas, dia juga pakai istilah sola fide gitu. Sola fide bukan pertama kali dipakai oleh ini orang Protestan di dalam hal ini ya. Cuma kita jadi seperti kayak sangat dibenturkan dengan tradisi Kristen yang lain, seperti kita mengajarkan sesuatu yang apa ya, theological novum yang nggak pernah dibicarakan sebelumnya dan seterusnya. Itu pengamatan yang kurang tepat sebetulnya gitu. At least maksudnya waktu kita mempelajari, kita ketemu ada tulisan seperti itu. Meskipun tentu saja kita perlu mendiskusikan lagi ya, apa yang dimengerti Aquinas tentang itu, tentang sola fide gitu. Apakah sama dengan itu? Itu menjadi satu eksplorasi berikutnya gitu. Tapi sekali lagi saya balik kepada ini ya, perkataan simpelnya only by true faith ya. True faith. Kenapa only ya? Kenapa sola fide? Di sini simply kita mengikuti Galatia 2 ayat 16, kontrasnya itu ya. Kontrasnya itu dengan works of the law ya. Protestan nggak pernah mengatakan sola fide itu maksudnya sola pokoknya nggak ada kasihnya gitu ya. Cuma sola fide ya. Pokoknya nggak ada kasih gitu ya. Nggak ada loh saya, itu pengajaran itu bukan pengajaran dari Protestan. Karena Protestan dalam hal ini mengutip Galatia 2 ayat 16, kontrasnya itu bukan kasih, kontrasnya itu bukan cinta, tapi kontrasnya itu adalah works of the law. Ya sekali lagi saya, erga nomu. Di dalam hal ini pengertian sola fide-nya itu juga mesti dimengerti dalam konteks yang benar gitu. Jangan terus ditarik daripada konteks, katanya sola fide ya, berarti sola fide ya fide cuma fide ya. Saudara kalau baca di Westminster misalnya, dikatakan di situ ya, memang betul sola fide ya, tapi faith juga itu nggak pernah alone. Ada statement seperti itu. Saya pikir klarifikasi seperti itu penting ya terhadap karikatur-karikatur yang nggak bermanfaat, yang seperti kayak menyerang apa ini teologi reform, tapi nggak ada dasarnya gitu, nggak ada dasarnya karena nggak mengerti teologi reform sebetulnya. Coba baca kembali ya Galatia 2 ayat 16 itu fide atau faith itu dikontraskan dengan apa? Dikontraskan dengan erganomu atau works of the law. Lalu kita teruskan ya. Even though my conscience accuses me of having grievously sinned against all God's commandments. Ini pembacaan yang realistik, ya, pembacaan yang rendah hati ya. Nah, kita seringkali dituduh ya, ini karena ya mengajarkan total depravity, terus kemudian apa ini human nature yang kayaknya pesimistik sekali gitu ya, gelap sekali ya orang Protestan mengajarkan tentang doktrin dosa, tentang antropologi dan sebagainya. Kayak nggak ada pengharapan gitu ya, seperti kayak wah itu jatuh parah sekali ya, seperti kayak nggak ada virtue sama sekali gitu. Tapi begini saya, kita bisa membacanya di dalam perspektif yang berbeda ya, bukan di dalam pengertian kita mau merayakan pesimisme ya. Maksudnya apa untungnya susah kita mengatakan bahwa kita ini bobrok dan sebobrok-bobroknya, nggak ada yang mulia lah pasti di situ gitu. Tapi kenapa ada kesan seperti itu ya? Sebetulnya saya waktu kita membaca kalimat-kalimat seperti having grievously sinned against all God's commandments ya, itu
untuk menyatakan bahwa kita ini tidak benar ya, dan bahwa yang benar itu hanya Allah saja. Jadi spiritnya ini adalah spirit doxologi. Calvin mengatakan saya ini confession of sins ya, apa itu pengakuan dosa, pengakuan dosa. Itu doxologi sebetulnya gitu. Doxologi in what way ya? Nah, kalau kita maksudnya kita misalnya dapat berkat ya, kemudian kita bersyukur kepada Tuhan, ini datang daripadamu ya, itu doxologi, kita mengerti ya. Orang memuji Tuhan itu doxologi, kita mengerti. Tapi confession of sin itu doxologi. Nah, ini kita mungkin jarang dengar ya. Tapi Calvin mengatakan confession of sin ini doxologi. In what sense itu doxologi? Ya? Di dalam pengertian ini, karena kita menyatakan hanya Allah yang benar, tapi kita semua ini nggak benar. Itu doxologi kan ya. Sekali lagi ya, hanya Allah saja yang benar gitu. You alone ya are righteous. Kita semuanya ini adalah unrighteous. Ini kalimat doxologi loh saya. Karena mengatakan bahwa yang benar itu adalah Tuhan saja. Kita semua ini adalah manusia-manusia yang tidak benar ya. Jadi waktu di sini dikatakan even though my conscience accuses me of having grievously sinned against all God's commandments ya. Satu penyataan bahwa kita ini berdosa, bukan karena kita mau memuliakan keadaan kita yang berdosa. Nah, orang berdosa bobrok, najis kok malah senang gitu. Oh bukan, saya salah mengerti, bukan itu maksudnya. Tapi di dalam pengertian kita mau memberi segala kemuliaan kepada Allah. Kita mau menyatakan bahwa yang benar itu hanya Allah. Kita semua ini adalah orang-orang yang tidak benar. Lalu bagaimana kita menjadi benar ya? Padahal kita adalah orang yang tidak benar. Yang benar kan hanya adalah Allah. Nah ini pertanyaannya di situ justru. Yaitu bagaimana gitu. Nah jawabannya adalah melalui iman. Bukan karena dengan kita menandingi kebenaran Allah. Allah benar, oh saya nggak kalah benar dengan Allah. Allah kudus, oh saya kudus juga gitu misalnya. Itu bukan teologi reform, saya bukan. Allah kudus, saya itu tidak kudus ya. Allah itu suci, berarti saya itu najis gitu. Ini antitetik semuanya. Allah itu benar, ya saya tidak benar ya. Tapi kita nggak berhenti di sini, saya, karena iman akan mengatakan ada kalimat selanjutnya. Tapi sebelum kita mengatakan kalimat selanjutnya, di sini dikatakan ya, pengakuan yang humble ini, yang sederhana. Ya, my conscience accuses me, hati nurani itu menuduh aku. Memang saya ini grievously sin, berdosa berat ya. Bukan cuma terhadap 1-2 perintah Allah, terhadap semua perintah Allah. Terhadap semua perintah Allah ya. Well, needless to say, bahkan kalaupun katakanlah misalnya, which ini pasti enggak sih, tapi katakanlah seandainya misalnya ya, kita hanya berdosa terhadap 1 perintah Allah saja ya. Menurut prinsip Alkitab, yang berdosa terhadap 1 itu sudah gagal semuanya berarti. Gagal terhadap 1 perintah saja, berarti kita sudah gagal semuanya. Pendeta Siventong pernah memberikan satu ilustrasi yang ini ya, yang apa itu, yang menarik gitu. Untuk menjelaskan ini ya, kita punya apa itu, ada mobil gitu misalnya ya, mobil itu ada 4 pintu misalnya gitu ya, saudara sudah kunci 3 pintu ya, saya cuma lupa 1 saja loh, cuma 1 saja yang saya lupa gitu. Ya sudah lah, saya nggak ada gunanya gitu. Saudara lupa kunci 1 pintu ya, terus sudah bilang tapi 3 pintu saya sudah kunci loh gitu, saya kunci 3 pintu, garasi pun saya kunci, garasi mobil di belakang. Bukan garasi, saya salah ngomong, bagasi ya. Bagasi mobil juga sudah saya kunci gitu ya. Kenapa masih masuk juga? Kenapa masih akhirnya? Ya, doesn't really matter lah, saudara mau lupa 1 atau lupa 2 atau lupa 4 ya. Lupa 1 ya berarti sudah bisa menyebabkan maling bisa masuk gitu kan ya. Ya ini satu ilustrasi yang sederhana, tapi mungkin bisa menjelaskan ya. Kenapa ya? Melanggar 1 itu berarti melanggar semuanya. Jawabannya secara teologis ya. Karena melanggar 1 itu mungkin nggak melanggar semuanya. Ya, saudara baca di dalam cerita yang saya juga sering kutip itu ya, pemuda yang kaya gitu kan ya, dia bilang katanya saya sudah taat ini, saya taat itu, sudah sejak kecil saya melakukan. Dia sebut berapa perintah itu ya, berapa perintah daripada 10, saya lupa, dan 4 atau 5 gitu. Saudara baca lagi di dalam cerita itu ya, ini saya sudah melakukan ini ya. Terus kemudian Yesus bilang, jualah segala milikmu ya, bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku. Itu kan hukum pertama sebetulnya. Tidak taat hukum pertama, itu langsung menghancurkan semuanya. Ini pemuda berhala itu namanya mamon ya, berhala itu adalah uang. Maka waktu Yesus bilang ya, jualah milikmu, lalu kemudian bagikan kepada orang miskin, ikutlah aku ya, dia hatinya terikat kepada mamon itu ya. Berarti yang tadi dia bilang, saya sudah taat ini, hukum ke ini, kesekian dan sebagainya.
Hukum ke-1 luput, ya sudah berarti luput semuanya gitu. Orang yang di dalam kehidupan itu menyembah mamon, ya, bagaimana dia menghormati ayah ibunya. Mungkin nanti dia akan menelantarkan ayah ibunya. Orang yang menyembah mamon, bagaimana dia di dalam kehidupannya itu nggak gagal terhadap hukum-hukum yang lain. Bagaimana dia bebas daripada dosa, keserakahan, covetousness, bagaimana, so, itu nggak bisa dimengerti. Gitu. Maka berhala itu akan meracuni hal-hal yang lain di dalam hal ini. Jadi ini pembacaan yang realistik, bukan untuk mempermuliakan dosa ya ala Protestan, bukan. Tapi ini theological realisme, gitu. Theological realisme. Ini satu kejujuran ya. My conscience accuses me of having grievously sinned against all God's commandment, never having kept any of them. Ya, kita bukan mengatakan kalimat ini dan bangga ya. Saya sih nggak pernah ya taat kepada perintah Tuhan. Memang nggak pernah loh gitu. Terus kita mengatakannya dengan bangga, senang. Ya bukan, pasti bukan gitu. Tapi ini satu pengakuan sederhana, pengakuan rendah hati ya. Memang kita ini nggak bisa sempurna melakukan perintah Tuhan itu. Ini Luther ya. Tapi Luther nggak original. Luther cuma belajar daripada Paulus ya. By the way hari ini saya pilih background di belakang ini Schlosskirche di Wittenberg ya, supaya kita sedikit ingat tentang Luther gitu yang dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita bahwa kita berurusan dengan God's commandment. Kita tahu bahwa kita itu nggak bisa taat gitu, nggak bisa sempurna ya menaatinya. Itu salah satu yang merupakan satu pengaruh yang dihadirkan Tuhan melalui Martin Luther dalam hal ini. Never having kept any of them and of still being inclined toward all evil. Ya, kita punya hati ini ya, masih kecenderungannya itu kepada yang jahat di dalam hal ini ya. Nevertheless without any merit of my own ya. Nevertheless without any merit of my own. Itu tanpa jasa-jasa yang dari diri saya sendiri, out of sheer grace ya, semata-mata karena anugerah, karena kasih karunia Allah. Kita baca ini ya, tadi ada satu ayat yang agak kelewatan gitu. Kita baca dulu yang karena anugerah Allah, Roma 3:24, tapi nanti saya mau baca Roma 7 yang terkenal itu. Maksudnya untuk menyatakan bahwa gambaran yang realistik itu dari Alkitab ya, bukan dari invensi dari teologi reform, tapi ini simply kita mengikuti Alkitab. Tapi Roma 3:24 terlebih dahulu saya. Roma 3 ayat 24 ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dibenarkan dengan cuma-cuma ya. Ini gratis ya. Sesuatu yang kita nggak mungkin bisa bayar gitu, termasuk dengan kesalehan kita, termasuk dengan kekudusan kita, apalagi dengan kesempurnaan ketaatan kita kepada Taurat, nggak mungkin. Ini betul-betul sheer grace ya. Ini adalah semata-mata kasih karunia ilahi. Roma 7 ya, Roma 7 ayat 23. Maksudnya tadi ya gambaran yang seperti kayak berkesan sangat pesimistik gitu ya. Roma 7:23 kita membaca. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ya, sudah kita menafsir ini ya, pasal 7 ini justru Paulus di dalam keadaannya itu waktu dia sudah sangat dewasa. Bukan Paulus waktu dia belum bertobat, atau ini bicara tentang manusia lamanya Paulus di dalam hal ini ya, bukan itu gitu, tapi justru orang yang theologically atau spiritually mature and very mature, sangat dewasa, itu bisa merasakan pergumulan seperti ini gitu. Maksudnya orang yang itu di dalam kedagingan ya, yang nggak akan merasa tersiksa lah dalam hal ini, memang dia mencintai dosa, tapi ini kan justru tidak gitu. Saudara nggak melihat di sini orang yang mencintai dosa kan, bukan gitu. Dia bukan orang yang berkanjang di dalam dosa yang menulis ini. Tapi dia sadar gitu di dalam dirinya itu ada peperangan ini loh. Waktu dikatakan dalam Heidelberg Catechismus ya, still being inclined toward all evil ya. Still being inclined toward all evil. Ya, saudara baca tadi ayat 23. Itu kan Paulus yang mengatakan seperti itu. Masih tertarik ya di seperti ini. Ini bagaimana peperangan seperti ini? Memang kita berada di dalam keadaan
ini ya tubuh yang masih di dalam hal ini itu bukan tubuh kemuliaan. Jadi ini adalah tubuh yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kan? Jadi ada peperangan seperti ini ya. Maksudnya imperfection ini akan di dalam kehidupan saudara dan saya, kita struggle. Nah ini adalah seumur hidup gitu. Against, ya, sekali lagi against melawan ini ya artikel pertama ya dari 5 Arminian Articles itu menyatakan kita ini bisa hidup penuh kemenangan, victorious dan sebagainya. Itu nggak menyadari ini tradisi perfection kayak begini ya, nggak menyadari bahwa kehidupan kita itu sebenarnya lemah dan sangat anugerah Tuhan. Kita kepada anugerah Tuhan. 5 Arminian Article nggak percaya anugerah Tuhan, bukan itu saya bukan. Tapi kalau sudah membaca di dalam ini statement pertamanya gitu ya, itu sangat confident ya bahwa kita hidup bisa victorious dan sebagainya. Memang betul bisa hidup victorious, tapi seringkali dalam kehidupan kita menyadari ya, seperti Paulus di sini gitu, yang dia katakan pergumulan, seperti Agustinus ya. Waktu kita membaca di dalam Confessiones dan sebagainya, itu betapa sulit ya di dalam hal ini. Kita hidup di dalam keadaan perfect ya, ini itu menaati hukum-hukum Allah. Di dalam hal ini Paulus ya, Luther mengingatkan kepada kita ya bahaya perfeksionisme ini. Hati-hati ya di dalam spiritualitas kita dengan bahaya perfeksionisme gitu. Kalau kita perfect ya kita nggak perlu Christ perfect satisfaction. Kita nggak perlu Christ perfection, kita nggak perlu Christ perfect righteousness, nggak terlalu perlu Christ perfect holiness gitu. Tapi justru karena kita imperfect, maka Christ perfect righteousness itu the more semakin relevan itu, dan hanya bisa relevan in that way. Ini kan simple ya, saya. Yesus bilang saya datang untuk orang berdosa, ya orang benar nggak perlu Yesus gitu. Kalau saudara dan saya itu perfect ya dalam hal ini, ya Christ perfect righteousness, Christ perfection itu untuk apa gunanya? Gak terlalu ada gunanya. Orang saya sendiri perfect kok dalam hal ini. Maka di sini waktu kita mau menyatakan perfect satisfaction, Christ perfect righteousness, Christ perfect holiness, bersama dengan itu ya, ini introduksinya, antisipasinya itu introduksinya lah lebih tepat ya. Apa? Tentang human imperfection. Ini nggak bisa tidak ya. Kalau kita mau bicara Allah yang kudus ya, seperti Yesaya 6 kita bicara apa? Ini aku adalah manusia celaka, najis bibir ya. Ini kudus, Allah itu kudus, saya itu najis itu. Nah, kebayang poin ini kan ya. Kalau kita mau bicara tentang Christ perfection, kita bicara kita ini imperfect. Nah, kalau kita sudah mulai kita ini perfect, kita ini always victoriously, ya how to talk about Christ perfection? Bagaimana kita bisa membicarakan lagi tentang kesempurnaan Kristus? Gak ada tempat juga untuk kesempurnaan Kristus, bukan karena Kristus gak sempurna, karena kita yang sudah merasa sempurna. Maka ini saya penyataan ketidaksempurnaan manusia ini penting sekali untuk teologi reform gitu. Karena kita mau mengikuti Alkitab ya, mengikuti Roma 7 ya, Paulus bukan gak bertumbuh loh saya, dia mengatakan kalimat ini, dia bertumbuh dan sangat bertumbuh. Justru karena dia bertumbuh, dia bisa mengenal ya betapa dia itu imperfect di dalam hal ini. Justru karena dia bertumbuh. Kita melanjutkan ya. Jadi out of sheer grace, God grants and credits to me apa? The perfect satisfaction, righteousness and holiness of Christ. Tadi sudah mengantisipasi ya pembacaan ini ya. Kita imperfect, maka kita bisa membicarakan Allah yang memperhitungkan ya kepada saya satisfaction Kristus yang sempurna itu, righteousness-nya yang sempurna dan holiness-nya yang sempurna. Yaitu bagi saya, as if I had never sinned nor been a sinner, and as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. Jadi kita itu dibenarkan karena kesempurnaan korban Kristus ya. Kebenarannya itu menjadi kebenaran kita, kekudusannya itu kekudusan kita ya. Jadi kita membaca di dalam konsep seperti ini ya, itu semuanya itu adalah pemberian. Itu bukan karena kita ya, bukan karena kita, tapi itu adalah pemberian kasih karunia Allah yang kita menerimanya hanya melalui iman.
istilah hanya di situ maksudnya adalah kita cuma bisa menerima seperti seorang pengemis saja gitu. Needless to say, di dalam hal ini kita nggak mungkin dalam hal ini boasting karena imannya sendiri. Nah itu adalah antar pertanyaan 61 ya. Nanti kita akan kembali lagi gitu. Tapi ini iman itu saluran gitu. Saya ambil ilustrasi ya. Dan pengemis ya dia miskin sekali, dia hidupnya susah sekali. Terus kemudian ada orang memberikan uang ya, sum of money gitu ya di tangannya. Ya dia menerima, jadi dia bersyukur gitu kan ya. Saya pikir nggak ada kali ya pengemis yang edan dan gila terus kemudian dia boasting. Itu karena tangan saya yang begini gitu. Kan aneh ya, ini apa respons kayak begini ini aneh sekali gitu. Itu karena apa? Karena saya yang tangannya begini, makanya akhirnya saya bisa ditolong begitu. Agak aneh nggak sih, Suya? Ini orang kalau terharu ya, orang kalau dia itu bersyukur, dia akan dia ingat itu bukan tangannya dia yang bukan, nah. Agak aneh itu, orang nggak waras seperti yang berpikir seperti itu. Yang akan dia pikirkan adalah, ya orang yang memberi itu, gitu. Orang dan pemberiannya itu, gitu. Itu yang akan dia ingat, dia terharu bukan karena, waduh, ini ya, apa, luar biasa loh. Untung tadi tangan saya kayak begini gitu ya. Coba kalau tangan saya nggak begini, nggak dapet deh gitu misalnya. Ini respons yang lucu gitu, lucu dan aneh dan nggak waras sebetulnya gitu. Jadi mereka yang menekankan di dalam hal ini ya, iman di dalam hal ini terus kemudian jadi melupakan Christ perfect satisfaction, Christ perfection, Christ perfect righteousness, holiness of Christ. Tapi terus kemudian lebih apa ya, lebih apa ini namanya saya, mata itu lebih tertarik dengan melihat imannya sendiri, padahal iman itu sendiri adalah saluran anugerah. Out of sheer grace di sini dikatakan saya. Memang true faith, not without faith. Betul, bukan tanpa iman. Itu betul saya, bukan tanpa iman. Tapi kita masih menempatkan iman ini di dalam proporsi yang benar ya, di dalam doktrin keselamatan. Karena kalau proporsinya nggak benar, ya jadi lucu seperti tadi itu, ilustrasi pengemis ya. Bukan melihat pemberinya, bukan melihat pemberi yang sudah memberikan pemberian itu, tapi yang dilihat malah gestur tangan ya. Jadi kagum-kagum sendiri sama gestur tangannya. Lalu dia khotbah di mana-mana gitu ya. Yang penting gestur tangan itu ya, gestur tangan. Tapi nggak memberitakan tentang pemberinya sendiri yang bisa memberikan itu. Ini pemberitaan Injil yang aneh sebetulnya. Saya bukan mengatakan kita nggak menantang orang untuk beriman, bukan itu saya. Sekali lagi ya, ada proporsinya, ada porsinya di dalam hal ini. Tapi proporsi dan porsinya itu harus pas gitu. Ini posisinya di mana sih sebetulnya gitu, ya. Seperti saudara mengatur apa pembicaraan segala sesuatu kan ada tempatnya gitu. Yang mana yang klimaks, yang mana yang sentral, yang mana yang agak di seberang gitu, yang mana lebih marginal, yang mana footnote gitu ya. Jangan footnote dijadiin judul gitu misalnya. Ya, ini. Mari kita membaca ini 1 Yohanes 2 ayat 1 Yohanes. Kita membaca 1 Yohanes 2 ayat yang kedua, ayat 1-2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Ya. Jadi di sini ayat yang dikutip ini dikaitkan, ya. Ini kan bicara tentang Christ perfect satisfaction, ya, righteousness, holiness, ya. Terus kemudian bicara tentang as if I had never sinned nor been a sinner. Mengapa? Ya karena dosa kita diampuni di dalam Kristus. And as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. Ya. Ada pengampunan dosa. Waktu kita bicara tentang justification through faith alone, ya dalam hal ini, nggak mungkin nggak berkait dengan forgiveness of sin. Ya. Waktu kita bicara sola fide, itu pasti harus membicarakan forgiveness of sin. Anyway, saya di dalam pengakuan iman rasuli kan kita percaya pengampunan dosa kan dalam hal ini. Pengampunan dosa itu kan sederhana. Kalau kita percaya pengampunan dosa itu berarti kita nggak percaya dengan human perfection. Sederhana loh saya. Sekali lagi ya, kalau kita bilang aku percaya pengampunan dosa, ya berarti saya nggak percaya ya, nggak percaya kehidupan yang nggak berdosa lagi sama sekali, nggak mungkin lagi perlu pengampunan dosa. Nah, kan saya? Itu berarti saya nggak percaya pengampunan dosa namanya gitu. Yohanes yang sama mengatakan ini ya,
Kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita menipu Allah loh sebetulnya. Kalau kita bilang kita nggak berdosa, kita ini menipu, kita ini pendusta. Tapi barang siapa mengaku dosa, maka Allah itu adalah setia dan adil. Ya, barang siapa bilang dia tidak berdosa, ya, dia menipu Tuhan sebetulnya. Maka waktu kita bicara tentang ini ya, forgiveness, I believe forgiveness of sin, ya, forgiveness of sin, ya, Tuhan yang mengampuni dosa. Itu maksudnya apa? Bersama dengan itu ya, ya ini melihat bahwa kita ini gak sempurna di dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi ya, bukan untuk meninggikan ketidaksempurnaan ini ansih, bukan. Tapi ini related dengan semua doktrin yang lain. Kita ini sebetulnya percaya nggak sih pengampunan dosa? Kalau kita percaya pengampunan dosa, ya jangan menganut perfeksionisme lah. Jangan menganut ini, self-righteousness, itu nggak kompatibel dengan aku percaya pengampunan dosa itu tadi. Satu ayat lagi, 2 Korintus 5 ayat 21, ya, maksudnya ayat yang terakhir dari pertanyaan 60, masih ada pertanyaan 61, 2 Korintus 5, kita membaca 2 Korintus 5, 2 Korintus 5, ayat 21 ya, ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Dia tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ya, saudara membaca di sini ya, apa yang dikatakan Luther sebagai pertukaran bahagia itu ya. Joyful atau happy exchange. Fröhliches Wechsel, ya, pertukaran yang bahagia, ya, seperti yang dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 di sini ya. Dia yang kudus, Kristus yang kudus, yang tidak mengenal dosa, justru dibuat menjadi dosa. Dosa kita itu diperhitungkan, dilempar ke sana. Kebenarannya itu ya diperhitungkan, ya, dilempar kepada kita. Inilah pertukaran bahagia. Dan kita memperoleh ini melalui iman, ya, dengan hati yang percaya, with the believing heart. Pertanyaan terakhir, 61, kita membaca pertanyaan terakhir 61. Mengapa saudara mengatakan bahwa saudara benar hanya oleh iman? Sola fide tadi ya. Bukan karena layaknya imanku membuat Allah berkenan kepadaku, melainkan karena hanya pelaksanaan pelunasan oleh Kristus kebenarannya dan kesuciannya semata-mata merupakan kebenaranku di hadapan Allah. Dan karena semua itu tidak mungkin kuterima dan kuraih dengan cara lain kecuali melalui iman. Sudah ada satu perkataan daripada P.T. Forsyth ya, itu mengomentari teologinya Luther gitu. Dia bilang, faith itu adalah an experience of what we have not. Itu adalah satu keadaan ya, satu pengalaman di mana kita tidak memiliki. Itu namanya iman gitu. Justru namanya iman itu kita nggak memiliki kebenaran, lalu kemudian kita beriman, ini kebenaran Kristus. Nah itulah kemudian diperhitungkan kepada saya ya, an experience of what we have not. Justru karena kita tidak memiliki itu, makanya kita beriman. Kalau kita sudah memiliki, ya kita nggak usah beriman lagi. Nah, kemudian saya sederhana ya. Tapi jangan lupa saya di dalam hal ini yang ditekankan dalam pertanyaan 61 ini, jangan terus kemudian mata kita itu tergiur akhirnya lihat justru kepada kebesaran iman itu sendiri gitu. Ini masalah saya, masalah. Kita kalau bertumbuh saya, iman kita ya, yang betul-betul bertumbuh iman kita itu kita akan semakin melihat kebesaran Kristus gitu. Like Kristus to be precise, kemuliaannya nggak akan bertambah ya, objectively ya nggak bertambah gitu. Tapi secara subjektif untuk kita ya, seperti kita melihat Kristus makin mulia ya, makin besar. Itu kita makin kagum dengan cinta kasihnya, kita semakin mengerti kedalaman cinta kasihnya. Nah ini subjektif pengalaman kita, maksudnya dalam pengertian pertumbuhan iman kita ya. Itu C.S. Lewis pernah ini ya, saya pernah tulis apa itu pembicaraan sederhana antara Lucy ya, kalau sudah ini, Chronicles of Narnia, bicara antara Lucy sama Aslan ya. Ya saudara tahu kan konteksnya di situ kan ya, ada kaitannya dengan ini Pak. Kita nggak boleh pakai istilah tipologi ya di sini, ini bukan Alkitab kok gitu. Tapi sudah tahu kan ya, Aslannya itu ini apa itu menunjuk kepada siapa kan saudara tahu gitu di dalam cerita Chronicles of Narnia. Tapi kemudian Lucy itu mengatakan kalimat seperti, Aslan, you look bigger gitu ya. Kamu kok jadi tambah besar gitu ya. Terus Aslannya bilang, no, itu bukan. Aslannya jawab, oh itu karena kamu grow gitu.
kamu kok kelihatan, kamu kok jadi besar ya, tambah besar gitu. Terus Aslan bilang, itu karena kamu bigger gitu. Terus Lucinet bingung, hah? Bukan karena kamu tambah besar ya gitu. Bukan, tapi karena kamu yang bertumbuh. Saya pikir ilustrasi ini bagus ya, untuk menjelaskan hubungan kita dengan Kristus itu. Kristus sih nggak tambah mulia gitu. Dia nggak tambah besar, enggak gitu. Dia nggak tambah maha kuasa, jelas tidak. Gitu. Nggak ada perubahan. Dari dulu juga sudah begitu. Gitu. Tetapi kita waktu iman kita bertumbuh, namanya iman kita bertumbuh. Ya ini, iman itu mengarahkan kita kepada Kristus. Yang kita lihat itu Kristus. Iman tuh jangan melihat kepada iman sendiri gitu ya. Saya khawatir loh saya dengan gereja-gereja yang bicara iman yang mesti, oh iman besar, mesti beriman besar. Itu mengarahkan iman kepada iman, bukan mengarahkan iman kepada Kristus gitu ya. Jadi imannya dilihat untuk melihat iman gitu. Iman yang sejati itu nggak melihat dirinya sendiri, saya. Yang disebut iman itu adalah ya melihat kepada Kristus. Tadi loh Beger waktu mengulurkan tangannya tadi ya, itu dia mengulurkan tangannya itu harapannya itu hatinya itu tertuju kepada pemberinya ya. Belas kasihanlah kepada saya. Dia bukan sibuk, ini tangannya gini ya, ini bener nggak ya sudutnya? Atau better tangan satu, atau gini ya, atau gini, atau mesti gini, atau gini. Sudutnya enak, orang ribet sendiri ya. Orang ribet sendiri sama urusan tangannya gitu. Ya dia begini, ini bukan masalah tangan yang begini gitu. Ini adalah masalah bagaimana dia berharap kepada sang pemberi itu kan sebetulnya gitu. Dan setelah dia diberi, dia bersyukurnya juga bukan kepada pemberinya, dia bukan cuma kagum, wih luar biasa ya tangan saya. Cukup ternyata uang sebanyak ini bisa masuk. Untung tadi tangannya 2, bukan cuma 1. Kalau enggak tadi duitnya enggak terlalu banyak saya terimanya. Luar biasa ya ini ya bentuk tangan seperti itu. Orang edan, orang aneh berpikir seperti itu gitu. Jadi orang yang terkesima ya dengan imannya sendiri itu enggak waras sebetulnya gitu. Iman sejati itu apa sih? Iman sejati itu melupakan iman. Iman sejati itu melihat pada Kristus. Nah ini ya, saya coba baca lagi ya. Not because I please God by the worthiness of my faith. Not because I please God by the worthiness of my faith. Tekanannya bukan ada pada iman, nah saya bukan, tapi pada apa? Because only Christ's satisfaction, Christ's righteousness, Christ's holiness make me righteous before God. Sekali lagi saya kalau boleh memperbandingkan, sudah baca ini ya, apa itu 5 Arminian Articles ya, bandingin sama Canons of God gitu. Saya pernah mengatakan kepada saudara kan ya, itu formula Christ death on the cross itu sufficient for all ya, terus kemudian efektif atau efficacious for the elect. Itu bukan pertama kali ini ya, Pak, di Canons of God. Tapi sudah bisa ketemu di dalam tulisannya Lombard misalnya, itu tradisi penting sekali ya di dalam Katolik gitu. Jadi dalam hal ini ada kemiripan ya, konsep sufficient for all ya, efficacious ya, itu efektif ya, itu for the elects ya. Tapi di dalam formulasi apa ini Arminian, itu saya 5 Arminian article bukan nggak ada limited tuh. Inilah makanya saya mengatakan itu istilah limited atonement rather confusing dan misleading ya. Karena both Canons of God dan 5 Arminian Articles itu sama-sama percaya ada universal, ada particular. Dua-duanya mengakui itu ya. Jadi Canons of God bisa sufficient for all, itu berarti universal kan ya. Misalnya particularnya adalah efektif ya, only for the elect. Nah itu particular ya. Istilah particular efficacious lebih baik daripada istilah limited ya. Karena istilah limited seperti kayak seolah-olah nggak ada aspek universal. Itu masalah saya, itu istilah limited itu ya. Saudara kalau nggak percaya, bacalah tulisan scholar seperti Richard Muller dan sebagainya, dia kritik ya apa di dalam tradisi seperti itu karena itu benar-benar misleading istilah itu. Jadi sama ya seperti Canons of God, ada universal, ada particular. 5 Arminian Article juga ada universal, ada particular juga. Cuma bedanya di mana? Sudah perhatikan ya. Bedanya ya di dalam particularnya. Kalau menurut Lombard, menurut Canons of God ya, di dalam tradisi Katolik, di dalam tradisi Reform, kita mengatakan efektifnya itu ya, efficacious itu for the elect. Ya, for the elect. Formulasinya 5 Arminian Article mengatakan ya particular itu adalah for mereka yang percaya. Saudara bisa melihat nggak bedanya? Nggak salah sih kalimat itu ya, karena elect itu adalah orang yang percaya. Tapi saudara bisa melihat nggak nuansanya? Ya ini persis yang dibilang Heidelberg Catechismus pertanyaan ke-61 ya. Penekanan ini apa sih? Korban Kristus ya, atau imannya kamu gitu loh. Sekali lagi ya, bukan tanpa iman memang betul gitu. Tapi terus kemudian waktu kita bicara ini yang ditekankan itu apa gitu? God's sheer grace itu tadi ya, kasih karunia Allah. Elect itu kan nggak bicara tentang kita kan, orang kita bukan memilih kita sendiri kok. Kan Tuhan yang memilih kita. Berarti ini doksologi, suatu kita bilang
ini particularnya itu for the elect ya. Berarti ini semua kemuliaan kembali kepada Tuhan. Tapi waktu di sini penekanannya adalah nggak bicara election gitu ya, nggak bicara election, tapi bicara itu particular, efektif ya, karena itu diterima manfaatnya oleh mereka yang beriman, ya, mereka yang percaya. Sekali lagi ya, meskipun kalimat ini bukan kalimat yang salah, tapi saudara melihat nuansa penekanan kan ya. Yang ini bicara tradisi Katolik, tradisi Reform, itu bicara God's election, bicara kepada ini loh, karyanya Allah. Election itu karyanya Allah. Tapi ini bicara tentang imannya manusia. Ya, saudara coba pikirkan, gumulkan lagi gitu ya. Coba gumulkan di tengah-tengah perbedaan ini ya, tradisi yang seperti ini. Yang mana lebih doxologikal? Yang mana lebih memberi kemuliaan kepada Allah? Yang mana terlalu besar bicara tentang manusia? Sekali lagi saya, tradisi teologi reform seperti pertanyaan 61 ini nggak membuang iman ya, nggak mungkin lah saya membuang iman gitu. Orang kita insist dengan sola fide gitu ya. Tapi waktu kita bicara fide ya, iman itu taruhnya mesti proporsional saya. Ini jangan terus kemudian mengalahkan pembicaraan tentang God's grace, mengalahkan pembicaraan tentang Christ satisfaction, Christ righteousness, Christ holiness. Again, kalimat saya sederhana. Iman itu bukan beriman kepada iman itu sendiri. Iman itu bukan menekankan iman. Iman itu melihat pada Kristus. Itu justru iman. Ini seperti iman kan pekerjaan Roh Kudus ya. Untuk kesekian kalinya saya membicarakan kepribadian Roh Kudus ya. Roh Kudus itu mulia bukan karena dia menunjuk kepada dirinya sendiri. Roh Kudus itu mulia karena dia menunjuk kepada Kristus dan kemuliaannya. Itu justru Roh Kudus mulia. Roh Kudus itu menunjuk kepada pribadi Kristus. Dia bukan menunjuk kepada dirinya sendiri. Iman itu datang dari Roh Kudus. Iman yang diberikan oleh Roh Kudus nggak mungkin menekankan dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Iman yang menekankan kepada dirinya sendiri itu dari Roh Kudus yang mana? Roh Kudus yang menekankan dirinya sendiri. Roh Kudus yang menekankan dirinya sendiri itu bukan Roh Kudus yang di dalam Alkitab, saya bukan. Roh Kudus yang lain kali ya, atau Roh Kudus yang mana sih sebetulnya? Roh Kudus yang di dalam Alkitab itu menunjuk kepada pribadi Kristus. Maka iman ya yang diberikan oleh Roh Kudus itu melihat kepada Kristus ya. Karena apa? Karena ini pemberinya adalah Roh Kudus ya. Pneumatologi dan soteriologi ya, doktrin keselamatan, doktrin Roh Kudus, doktrin Kristus, itu semua harus koheren, harus integral, nggak bisa pecah-pecah gitu. Doktrin Roh Kudusnya menuju kepada Kristus. Saya itu bicara tentang justification, imannya menuju kepada iman, bukan menuju kepada Kristus. Yang ditekankan malah iman itu sendiri gitu. Dan khotbah-khotbahnya juga menekankan pentingnya iman, besarnya iman mesti besar, mesti victorious dan sebagainya. Ini aneh khotbah seperti ini, bukan khotbah reform sebetulnya gitu. Ini khotbah yang lain gitu. Khotbah yang nggak sesuai dengan tradisi yang kita percaya gitu. Tapi again, bukan cuma khotbah tentu saja ya. Bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga menghidupi teologi anugerah ya, teologi kristologi ini ya. Christ perfect satisfaction, perfect righteousness, perfect holiness, and yet again, memang bukan tanpa iman dan hanya bisa diterima melalui iman. Iman itu ekspresi kerendahan hati gitu ya. Iman itu ada pengakuan, acknowledgement of our spiritual bankruptcy. Itu namanya iman. Saya percaya kalau kita bertumbuh di dalam kehidupan yang seperti ini, kita akan diberkati Tuhan. Bahan pembahasan saya sampai di sini. Ini ada pertanyaan, saya jawab ini aja ya. Memang satu pertanyaan juga cukup, waktunya tinggal beberapa menit saja. Katekismus Heidelberg, saya mau tanya, Pak Billy tadi bilang bahwa keselamatan karena dibenarkan dan respon percaya ada proporsinya masing-masing. Ya. Maksudnya iman itu kita mementingkan iman, tapi waktu kita emphasize itu mesti ditaruh di dalam kerangka yang benar gitu ya. Jangan sampai terus kemudian mengaburkan pandangan kita terhadap kemuliaan Kristus dan sebagainya. Itu tadi yang kita katakan. Apakah itu 50% karena dibenarkan dan 50% respon? Saudara, kalau kita 50% gini ya konsepnya ini sinergi salah. Gini ya ini mungkin isunya agak ya bisa perlu penjelasan lebih panjang gitu, tapi dalam waktu yang terbatas saya coba jelaskan. Kita dari perspektif teologi reform, kita sebenarnya nggak kesulitan dengan konsep sinergisme ya, as long as itu dimengerti dengan benar. Sekali lagi ya, kalau sinergismenya 50-50, nah itu kita nggak bisa terima, karena itu non-Kalkedonian, itu bukan Duinatur Kristus.
Tapi kalau kita bilang ini ya, anugerah Tuhan itu 100% ya. Terus kemudian kita bertanggung jawab juga 100%. Nah, ini Chalcedonian gitu. Sekali lagi ya, Allah berdaulat 100% ya. Kita juga bertanggung jawab 100%. Yang beriman tuh kita, tentu saja kita yang beriman. Masa Tuhan beriman kepada Tuhan? Ya lucu lah kalimat ini kan ya. Siapakah yang beriman kepada Tuhan Yesus? Ya kita, manusia yang berdosa ini yang beriman. Kita berimannya berapa persen? Ya 100%. Kita beriman 100% kepada Tuhan ya. Anugerah itu diberikan juga 100%. Jadi ini 100%, 100%. Ini baru kita bicara Chalcedonian. Tapi kalau kita konsepnya ya seperti yang saudara ini ya umpamakan di sini ya. Ya saya assume ini bukan pandangan saudara lah ya. Ini kan pertanyaan. Nggak necessarily itu pandangan saudara gitu. Ini contoh yang baik. Kalau kita mengertinya 50%, 50%. Dari sisi Allah, Allah sudah Allah sudah menawarkan ya, menyelesaikan karya keselamatannya. Dari sisi kita, ya kita mesti menerimanya, menyambut uluran tangan Allah. Kita susah saya terima konsep seperti ini ya. Karena ini seperti yang saudara bilang, yaitu 50%, 50%. That kind of sinergisme. Kita nggak bisa terima saya, karena ini nggak cocok sebetulnya sama Chalcedon. Chalcedon itu mengajarkan Dunatur Kristus itu 100%, 100%. Dia sepenuhnya ilahi, sepenuhnya manusia. Nah ini apa saya integrasinya dengan konsep konsep keselamatan ya. Ya, reform kan memang mengajarkan monergisme, tapi saudara perhatikan, monergisme itu dimengerti dalam pengertian kelahiran baru, ya, kelahiran baru. Maksudnya kita mati, ya, nggak mungkin kita bisa menjawab, itu nggak mungkin memang. Di dalam hal ini monergis, betul. Allah membangkitkan kita, ya, Roh Kudus membangkitkan melahirkan kita. Ya, kita fully pasif lah di dalam hal ini, ya. Itu kita bilang monergis. Setelah kita dibangkitkan, ya, di dalam hal ini, ya. Setelah kemudian kita mengalami kelahiran kembali. Dari situ kita bertanggung jawab 100%. Ya, saudara hati-hati ya dengan gambaran ini ya di dalam teologi reform yang seperti kayak nggak ada tanggung jawab manusia sama sekali gitu ya. Nggak ada free will yang dipulihkan dan sebagainya. Tetap robotik dan ini ngawur saya. Ini bukan reform saya. Ini itu anugerah Tuhan yang mematikan ini ya, mematikan kehendaknya manusia. Itu ajaran bidat, itu bukan reform gitu. Itu kalau saudara baca, itu doktrin namanya monotelit yang dikutuk oleh Calvin juga termasuk. Itu konsili ke-6 ya. Konsili ke-6, Ecumenical Council ke-6. Saudara kalau baca dalam tulisannya Calvin itu juga mengutuki monotelitism, baik di dalam institut maupun juga di dalam komentarnya. Berarti dia penganut diotelitism, penganut doktrin dua kehendak Kristus gitu. Ini penting saya. Terus ini penghayatannya untuk kita apa gitu. Kalau kita bilang kita nggak ada kehendak gitu ya, yang ada cuma kehendak Tuhan gitu, itu bukan Chalcedonian, itu pandangan monotelit sebetulnya gitu. Itu non-Calvinian, itu non-reform. Hati-hati saya kejebak. Saudara pikir itu reform, itu bukan reform sebetulnya gitu. Karena kita berespons mungkin mau terlalu keras kali ya terhadap pandangan Armin dan sebagainya. Jadi kita mesti belajar ini tradisi teologi kita ya. Ya kalau orang di luar bikin karikatur itu kita maklum, tapi jangan kita sendiri yang bikin karikatur. Masalah sih kalau kita sendiri bikin karikatur terhadap tradisi teologi kita sendiri. Lalu terus kemudian kita berada dalam polemik yang nggak ada perlunya. Bukan karena orang lain salah mengerti teologi kita, itu juga. Tapi karena kita sendiri juga salah mengerti teologi kita. Wah kacau ini. Kacau gitu. Coba pelajari lagi ya, ini kaitan keseluruhan gitu. Kenapa Calvin menolak monotelitisme? Ya? Apa bahaya daripada monotelitisme? Apa kepentingan daripada diotelitisme? Ini bukan di cover oleh pertanyaan 61 ini ya, tapi sesuatu yang saya pikir perlu untuk kita integrasikan secara keseluruhan. Mungkin lain kali kalau ada kesempatan kita bisa masuk ke pandangan ini lagi gitu, hopefully. Tapi bahan sampai di sini saja hari ini.